Hola amigos rebahaners, como estatotes, dimana yang artinya halo teman-teman rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Antonio Montana, seorang pria sejati bernyali tinggi, berkomitmen dan bekerja keras dan bertekad kuat apapun yang diinginkannya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh seorang aktor senior terkenal dan sangat legit di setiap aktingnya. Siapa lagi kalau bukan Al Pacino. Film ini berjudul Scarface, dirilis pada tahun 1983. Film ini tentu saja bertema kriminal berbau mafia dan sangat beradrenalin sekali. Nah, karena tidak mau banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simulasikan posisi rebahan, kencangkan celana pacar kalau punya. Selamat menonton, dan ini dia Scarface. Pada tahun 1980, seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis bernama Fidel Castro membuka sebuah pelabuhan kapal yang memungkinkan orang-orang Kuba dan Kolombia bisa pindah ke Amerika. Yang pada faktanya Fidel Castro membuang keluarganya dan sampah tawanannya ke Amerika Serikat yang sebagian besar memiliki catatan kejahatan yang cukup buruk. Dan kisah akan berfokus kepada salah satu orang Kuba yang pindah ke Amerika tersebut, di mana pria tersebut memiliki bekas luka di wajahnya yang mendapatkan dirinya julukan Scarface alias bekas luka. Pria ini bernama Antonio Montana, seorang pria sejati bernyali tinggi, berkomitmen dan berkarakter kuat untuk mencapai apapun yang diinginkannya. Meski memiliki catatan dan pernah masuk penjara, Antonio atau lebih disering disebut Tony ini tidak pernah sekalipun berkhianat kepada saudara atau teman sebangsanya sendiri. Dan itulah menjadikan ia pria sejati yang sesungguhnya. Setelah diajukan beberapa pertanyaan oleh pihak imigran, Tony pun bisa bebas keluar, namun harus berada di sebuah kawasan atau distrik di mana para imigran berkumpul dan dilarang keluar dari zona tersebut. 1 bulan kemudian, ini adalah Manny, sahabat dekat Tony sejak kecil, di mana baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan untuk membunuh seorang politikus jahat yang baru saja dikirim dari Kuba. Dan orang yang memberikan pekerjaan ini adalah salah satu saudara korban kejahatan pria tersebut, dan akan membayar sejumlah uang jika Tony atau Manny bisa membunuh pejabat bajingan tersebut. Dan perlu saya ingatkan, Tony atau Antonio Montana ini tak akan segan-segan membunuh orang, apalagi jika orang tersebut sudah banyak berbuat jahat ke sesama manusia, apalagi saudara sebangsanya. Hingga pada tanggal 11 Agustus tahun 1980 terjadilah kerusuhan ketika para imigran memberontak dan merusak pagar pembatas, di mana Manny dan Tony memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh seorang politikus jahat tersebut. Setelah pemerintah Amerika Serikat memberikan dokumen identitas untuk para imigran, Manny dan Tony pun bekerja di sebuah kedai untuk menyambung hidup, di mana mereka cukup giat dan tekun dalam pekerjaan yang mereka jalani. Saat istirahat, mereka berdua pun melihat sosok orang kaya bersetelan mewah dengan didampingi wanita-wanita cantik, di mana Tony mengatakan bahwa uang adalah nomor 1, karena dengan uang kekuasaan bisa didapatkan, dan dengan kekuasaan semua orang akan segan dan menghormati kita. Tak lama datanglah orang yang memberikan pekerjaan tempo hari, di mana orang tersebut seperti orang suruhan dari sekelompok mafia yang bekerja dengan menjalankan bisnis narkoba dan semacamnya. Ini adalah Omar Suarez, orang mafia yang bertugas di lapangan, di mana Omar memberikan sebuah pekerjaan dan akan memberikan uang $500 jika Manny dan Tony berhasil mengambil narkoba di dekat pelabuhan. Dan ketika Manny dengan senang hati menerima tawaran tersebut, Tony enggan menerima upah dengan sekecil itu. Dan disinilah jiwa-jiwa penguasa Tony mulai muncul, di mana dia sangat bernyali dan nekat tawar-menawar dengan seorang mafia yang belum dikenalnya sama sekali. Sempat akan menodongkan sebuah pistol, Omar pun memilih memanfaatkan nyali seorang Tony dengan memberikan pekerjaan lain, yaitu mengambil beberapa kokain yang disimpan orang Kolombia yang akan tiba esok hari.
Anything happens to that buy money, my boss is gonna stick your head up. Man, you're pushing your luck, okay? That was dumb. Setelah menerima kesepakatan itu, Manny dan Tony pun keluar dari pekerjaannya saat itu juga dan memilih untuk meraih cita-citanya, yaitu untuk berhenti dalam kemiskinan. Singkat cerita, Manny dan Tony pun mengajak teman sebangsanya yang lain, di mana saat itu Manny teralihkan perhatiannya oleh wanita-wanita seksi yang sedang berjalan. Tony adalah orang yang tetap fokus pada tujuannya, dan itu sangat teramat sangat gue banget. Dengan cepat Tony pun bersama satu temannya turun ke hotel tempat orang Kolombia itu menginap, yang mana orang Kolombia itu nampak menerima Tony dengan baik. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Karena saat situasi sedang tenang, tiba-tiba orang Kolombia itu menodongkan senjata yang mana mereka mencurigai bahwa Tony memiliki niat buruk dari mereka semua. Dan salah satu rekannya diikat dan akan dibunuh memakai gergaji mesin. Tony pun harus menyaksikan temannya tewas dengan mata kepalanya sendiri tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Hingga tiba gilirannya, suatu keberuntungan pun terjadi ketika Manny dan satu rekannya muncul dan langsung menyerang semua orang Kolombia di sana. Di mana Tony masih dendam kepada si pelaku pembunuh rekannya tersebut. Dia nekat mengejarnya sampai keluar dan menembak seorang Kolombia itu tepat di depan umum. Dan itu sangat amat bernyali sekali. Berkat keberanian Tony dan pengorbanan satu rekannya, Tony dan Manny pun diundang ke kediaman sang ketua mafia yang bernama Lopez. Ini orangnya. Di mana Lopez cukup puas dengan pekerjaan yang Tony lakukan karena perlu nyari besar hidup di dunia hitam yang mereka jalani seperti ini. Tak lama muncul seorang wanita dengan pakaian yang belum selesai jahitannya, di mana wanita ini adalah wanita simpanan Lopez yang bernama Elvira. Dan tak disangka Tony ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elvira dan menjadi pertama kalinya dia jatuh hati pada seorang wanita. Lopez pun mengajak Tony dan Manny ke sebuah diskotik untuk merayakan hari ini, yang mana si Manny hanya fokus kepada si wanita saja. Dan sambil diiringi lagu DJ Morena, Manny pun terlihat joget dengan wanita yang disediakan oleh Lopez. Tony sendiri sedang duduk bersama Lopez dan Omar, di mana Lopez ingin Tony dan Manny bekerja sama untuk dirinya dan akan satu tim dengan si Omar. Dan alasan Lopez memilihnya adalah karena dia melihat sesuatu keberanian dan jiwa pantang menyerah dalam diri Tony yang bisa sangat berguna dalam dunia hitam seperti ini. You know how you pick up chicks in this country? Oh, look at that. Hey, yo! Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Dengan uang dan fasilitas saat ini, Tony pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya berlokasi di pemukiman sepi di Amerika, di mana sang bunda terkejut dengan kemunculan Tony yang sudah 5 tahun menghilang tanpa ada kabar sekalipun. Ini adalah Gina Montana, adik kandung dari Tony, yang mana dia justru terlihat sangat senang dengan kepulangannya. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika sang bunda mengusir Tony dari rumah dan tak ingin bantuan apapun darinya setelah mengetahui kabar bahwa Tony bekerja untuk salah satu mafia berbahaya yang ada di kota tersebut. Saat akan pergi, Tony pun memberikan sejumlah uang kepada adiknya untuk sekedar jajan dan beli baju mahal agar dirinya tidak terus-terusan terjebak dalam kemiskinan seperti ini.
Singkat cerita, Omar dan Tony pun pergi ke rekan bisnis Lopez yang merupakan pengedar narkoba terbesar di Amerika Serikat pada masa itu, yang bernama Alessandro Sosa atau panggil saja namanya Sosa, di mana Tony dan Omar bertugas untuk menyelundupkan narkobanya dan bernegosiasi harga yang pantas untuk jasa tersebut. Dan di saat Omar berbicara terbata-bata dan terlihat kaku, Tony pun langsung menyalip dengan nada yang lantang dan lancar hingga membuat Omar terlihat seperti orang baru di dunia tersebut. So why don't we split the risk? You know what that's like these days? That's no duck walk anymore. Let me tell you. Tak lama Sosa pun mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan sesuatu yang sangat penting, entah itu apa. Hingga saat mereka berdua akan pulang, Sosa pun menawarkan helikopter untuk mengantar mereka pulang, tetapi menahan Tony untuk tetap di sana karena masih ada yang harus dibicarakan tentang bisnis ini. Dan ketika Omar sudah pergi, Tony pun dikejutkan dengan terlihat Omar yang babak belur di atas helikopter dan tewas tergantung oleh sebuah tali yang terikat di lehernya. Ternyata Sosa mendapatkan sebuah informasi bahwasannya Omar adalah seorang informan dari kepolisian, yang bahkan Lopez pun tidak mengetahui tentang hal itu. Ketika Sosa bertanya kepada Tony, "Apakah kamu juga seorang polisi?" So how do I know you're not a chivato too, Tony? Tony pun dengan lantang menjawab, "Mari ku tegaskan, aku tidak akan pernah hianati siapapun yang tidak berbuat jahat kepadaku. Yang aku punya hanyalah nyali dan ucapanku, dan aku tidak akan pernah berbohong tentang apapun. Jadi jika kau masih percaya kepadaku, mari lanjutkan bisnis ini. Jika masih curiga, silahkan bunuh aku sekarang juga." Melihat nyali sebesar itu, Sosa pun langsung percaya karena sebagai seorang gembong narkoba yang sudah bertemu beberapa tipe manusia, Sosa baru pertama kali melihat ucapan bernyali seperti itu dari seorang pria yang hanya sendirian tanpa ditemani oleh penjaga dan berada di istana Sosa sendiri, dan itu patut diacungi jempol. Kaki. Think you and me, we can work this thing out. Setelah menyepakati harga dengan Sosa, Tony pun dimarahi oleh Lopez karena mengambil keputusan sendiri, yang mana Tony beralasan bahwa hal itu dia lakukan untuk memperbaiki hubungan bisnis dengan Sosa setelah mengetahui bahwa Omar adalah informan dari kepolisian. Coño, Frank, take it easy. Coño, my ass! At 10-5, a key is puro. Dan saat mereka adu pendapat, Tony pun dengan berani teriak bahwa dirinya akan membereskan semua masalah untuk bisnis ini, di mana Tony akan maju dan berada paling depan jika ada masalah ketika penyelundupan ini berjalan tidak lancar. Dan lagi-lagi kita akan melihat jiwa seorang mafia sejati dalam diri Tony, yang mana Lopez pun bahkan tidak bisa berkata-kata saat Tony sedang berbicara, yang mana ini menunjukkan suatu fakta bahwa Tony memiliki aura atau sima penguasa yang mampu mendominasi semua orang yang berada di sekitarnya, termasuk Lopez itu sendiri. Fuck Gaspar Gomez and fuck the fucking Diaz brothers. Fuck them all. Setelah keluar dari kantor Lopez, Tony pun menghampiri Elvira yang sedang memoek badannya di bawah sinar matahari, di mana mereka terlibat hubungan terlarang alias hubungan pengencrotan. Pada intinya, Tony mengajak Elvira untuk menikah dan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. Dan Tony ingin Elvira memikirkan itu baik-baik. Lepas dari sana, Tony dan Manny pun pergi ke sebuah diskotik untuk hiburan, di mana Tony langsung dikejutkan saat melihat adiknya Gina tengah berjoget dengan pria yang ada di sana. Dan seperti kita tahu, walau Tony orang yang sadis, masih memiliki hati nurani dan tidak rela adiknya digadabah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sempat akan menghajarnya, Tony pun dikejutkan dengan polisi korup yang menagih uang bulanan alias uang suap. Yang mana setelah kematian Omar, kini Tony lah yang mengurus semua hal itu. I know you're the last cop I'm gonna have to grease. Well, that's not my business, Tony, you know. Tak lama muncullah Lopez bersama Elvira, di mana Tony langsung menghampiri dan kembali bertanya mengenai tawaran untuk menikah dengannya, di mana Elvira merasa tidak nyaman dan takut jika Lopez mengetahui hubungannya. Dan benar saja, Lopez pun datang ketika Tony sedang duduk di samping Elvira, di mana Lopez meminta Tony untuk pergi dengan mengatakan bahwa ini adalah perintah. Tapi lagi-lagi Tony menjawab dengan tegas bahwa hanya nyali yang bisa memberikan perintah di dunia ini.
Karena takut terjadi keributan, Elvira pun memilih untuk pergi bersama Lopez dan meninggalkan Tony dan Manny di sana. Tak cukup sampai di situ, emosi Tony pun memuncak ketika melihat adiknya Gina dibawa oleh seorang pria yang ingin menggadabah tubuhnya. Dan itu cukup membuat Tony murka. Sudah tidak tahan, Tony pun pergi ke toilet dan menghentikan perbuatan mesum Gina dan si pria tersebut, di mana Tony mengusir si pria dan mengingatkan Gina untuk jangan datang ke tempat ini lagi. Karena walau dia sendiri seorang yang busuk, Tony tidak ingin adik satu-satunya terjebak di dunia hitam seperti ini. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka berdua, di mana Manny menyuruh semua orang keluar dari toilet. Dan saat Gina terus-terusan menjawab, Tony pun menamparnya dan menyuruh untuk pulang diantar oleh Manny. Dalam perjalanan pulang, Gina pun curhat kepada Manny dan nampaknya mereka pun ada ketertarikan satu sama lain. Kembali ke Tony yang sedang minum sendirian di diskotik, di mana kita akan melihat dua orang misterius yang mencurigakan, dan benar saja dua orang itu membawa sebuah senjata yang disembunyikan. Hingga saatnya tiba mereka menembak ke arah Tony, yang beruntung Tony masih bisa selamat. Kejadian itu pun membuat pengunjung pub rincai, di mana Tony berhasil bangkit yang membalas tembakan yang membuat dua orang tersebut berhasil dipaehan. Tony sendiri kabur dengan luka tembak di tangannya, di mana dia menghampiri kedua temannya dan membuat sebuah strategi untuk melakukan sesuatu. Karena nampaknya Tony sudah mengetahui pelaku yang sudah menyuruh kedua orang pembunuh bayaran tersebut. Dan ya, Tony bersama ketiga temannya datang ke kantor Lopez dengan membawa senjata, di mana Tony yakin bahwa Lopez lah otak dari kejadian tadi. Dan tak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa seorang Antonio Montana adalah seorang pria yang sangat amat benci dengan pengkhianatan. Dan tidak ada kata maaf untuk seorang pengkhianat. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. Dengan tatapan yang mengerikan dan sebuah pistol di genggaman Tony, Lopez pun langsung takut dan memohon maaf kepada Tony. Bahkan dia sujud di bawah kaki Tony, bahwasannya dirinya hilaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Dan apa hasilnya? Tony menyuruh Manny untuk membunuh Lopez harus tewas saat itu juga. Terakhir masih ada si polisi korup yang ternyata ikut terlibat dalam perencanaan pembunuhan tadi, di mana Tony sedikit pun tidak peduli walau dia polisi atau menteri. Tony pun menembaknya tanpa kasihan sedikit pun. Ini adalah Ernie, pengawal setia Lopez yang hanya menjalankan tugas sesuai perintah, di mana dia sangat ketakutan jika Tony membunuh dirinya juga. Tapi apa yang terjadi? Tony justru merekrut Ernie untuk menjadi pengawal sekarang juga, dan itu cukup membuat dirinya lega. Hey, Tony, thanks. Lantas, apa yang terjadi di kehidupan Tony selanjutnya?